Mari Tuhan, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian dengan segenap hati, ada kuasa dalam setiap pujian kami. Mujizat akan terjadi Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai setiap hati pikiran kami, kuasai ruangan ini, karena ibadah ini adalah milik Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Raja kami, yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersama saya katakan amin. Mari kita mau bersorak-sorai, kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa setiap pujian ada kuasa dalam setiap pujian kita. Mujizat akan terjadi buat setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat. Katakan Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup menolak kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Percaya bahwa Tuhan Allah bertata atas setiap pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyi segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Naikkan pujian ini, katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertata Haleluya. atas pujian umat-Nya. Kita bertahta atas pujian umat-Nya. Hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa
apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya kami ada dalam kendalinya Tuhan. Mungkin saat hari ini kita datang dengan beban yang berat, dengan permasalahan, dengan pergumulan kita. Tapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita mau datang dengan sungguh-sungguh, menyerahkan setiap keberadaan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Ya Allah yang selalu peduli, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di atasnya ku bawa hidupku, semua anugerahnya yang pulihku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku
kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa segala pergumulan hidup kami pada hari ini. Kami tahu dan kami percaya tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini seperti di hadapan hadirat-Mu yang membebaskan dan mengampuni kami. Kami percaya ketika kami sujud di altar-Mu, Engkau akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau akan memperbaharui jiwa roh kami Tuhan. Dan kami percaya sesuatu pasti terjadi ketika kami datang di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sekali lagi katakan, kemenangan terjadi saat datang. Kemenangan terjadi saat datang di altar-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami menyembah-Mu setiap waktu ya Bapa. Bahkan ada begitu banyak seruan yang mengalir keluar dari hati, pikiran, jiwa, roh kami, yang seringkali tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Tetapi kami percaya Engkau mengerti dan Engkau mengenal hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau terus membawa hati, jiwa, hidup, roh kami ke sungai-Mu Tuhan, ke hadapan hadirat-Mu. Kami membawa tubuh, jiwa, roh kami Tuhan ke altar-Mu ya Bapa. Karena hanya kepadamu satu-satunya yang kami persembahkan ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Engkau pasti merubah hidup kami, jiwa kami, roh kami menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau sujud, kami mau duduk diam, kami mau membuka hati, pikiran, jiwa, roh kami. Biarlah kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, Engkaulah yang turut berbicara. Bahkan Engkau berbicara dengan keras dalam jiwa kami. Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, tetapi Engkau mengurapi perkataan-perkataan yang mengalir keluar dari tahta kasih karunia Allah. Dan biarlah kata-kata itu akan menjadi kata-kata yang mengubahkan, yang menghibur, yang memberi kekuatan yang baru, yang memberi kemenangan dalam hidup kami, memberi kesembuhan. Kami percaya ketika Roh Kudus berbicara dalam diri kami masing-masing, bahkan kata-kata yang penuh dengan keterbatasan pasti akan diubahkan menjadi kata-kata yang tidak terbatas. Sebab Roh Allah adalah Roh yang menghidupkan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat saudara yang ada di tempat ini dan dimanapun saudara berada. Dan terutama juga Bapak Gembala kita tidak bersama dengan kita, tapi tadi kita sudah saksikan live-nya, bagaimana beliau juga biar menjadi berkat dimanapun beliau berada. Dan Tuhan meluaskan kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan lewat pelayanan di JKI The Rock. Amin. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah saudaraku, pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran yang saya terima, yang saya pahami dalam kehidupan saya, yang juga itu menjadi sesuatu hal yang saya kerjakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan itu juga yang menjadi sesuatu tujuan, itu juga yang menjadi motivasi, itu juga yang menjadi satu rencana, itu juga menjadi langkah-langkah bagi kehidupan saya selanjutnya. Ya, baik di tempat ini dimanapun saya berada, saya mengucap syukur ketika
saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, salah satu yang begitu hidup dalam diri saya, bahwa Kristus memiliki dan memberikan pesan-pesan kehidupan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, itu adalah perkataan-perkataan yang bisa menghidupkan hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu ketika saya merenungkan firman Tuhan, ketika saya mempelajarinya, ketika saya menerima kehendak dan rancangan Tuhan, maka di situ saya percaya Tuhan sedang membawa kehidupan kita semua untuk menjadi makin hari makin sempurna, makin hari makin sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa, mungkin perlu dibantu aja ya. Dari sini bisa nggak coba? Bisa ya? Oke. Nah, ini saya coba review satu persatu beberapa pesan yang sudah saya sampaikan. Tapi bukan ini yang akan saya jelaskan. Ya, yang pertama, Tuhan Yesus melalui pembacaan perenungan firman Tuhan dari 15-20 tahun yang lalu, bahkan dari remaja, saya menangkap kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Wahyu, "Aku datang segera." Saudara, jangan menganggap remeh kebenaran dan iman ini. Banyak orang Kristen tanpa sadar hidupnya kacau, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan hidupnya sembarangan, sembrono. Salah satu kenapa? Karena mereka tidak mengimani kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga mereka berpikir dari dulu zaman bapak moyang saya sampai sekarang hari ini, dunia tetap seperti ini. Yesus datang atau tidak datang sama saja. Saya ingin katakan kepada saudara, Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Dan kalau Yesus datang kembali, apa yang engkau mau persiapkan dalam hidupmu? Saya pernah ditinggal oleh papa saya waktu kelas 6 SD atau kelas 5, saya lupa. Ketika papa saya pergi, dia sudah berpesan, "Ya, nanti tunggu papa, nanti papa akan pulang, jemput kamu pulang." Tapi saudara, malam hari itu sampai jam sekian, papa saya belum pulang-pulang, belum jemput saya menangis. Dan itu sudah besar. Pertama kali saya menangis dan saya diledekin oleh sepupu saya. Udah segede gitu, baru ditinggal papa segitu aja, udah nangis. Saudara, begitu rindu, begitu kangen, padahal baru sebentar ditinggal. Saya ingin bersama papa saya ingin pulang bersama papa saya ke rumah saya supaya saya bisa beristirahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saudara beriman bahwa Yesus pasti akan datang segera, saudara akan mempunyai iman bahwa hidup kita bukan di dunia ini. Hidup kita yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan kekal, kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Maka saudara dan saya harus hidup penuh dengan tanggung jawab ketika saudara dan saya ada di dunia ini. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sembrono, bukan hidup dengan segala macam pikiran, perkataan, perbuatan, apa aja dah terserah. Tidak. Kita harus hidup dalam penantian akan kedatangan Kristus. Itu adalah iman yang mendasar. Dari sejak Kristus datang yang pertama, dari sejak zaman bapak-bapak gereja, rasul-rasul, semuanya menekankan bahwa Yesus pasti datang kembali. Jangan main-main dengan pernyataan iman ini, saudara. Pernyataan iman ini akan menjadi satu kekuatan yang besar, supaya saudara dan saya hidup bertanggung jawab, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Saya mengatakan bukan berarti saya sudah lebih benar, lebih sempurna, lebih kudus dari saudara. Saya juga sedang mengejar. Saya juga sedang hidup untuk mencapai itu. Saya minta maaf kalau misalnya ada di antara saudara yang pernah tahu kelemahan yang saya, pernah tahu kesalahan saya, atau saya pernah menyakiti saudara, atau mungkin saudara pernah melihat tindakan saya yang gak benar. Saya minta maaf, saya minta ampun. Tapi saya mau katakan bahwa semua kita tidak lepas dari kelemahan, kekurangan. Amin. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus terus melangkah. Kita harus terus berjalan untuk menantikan kedatangan Kristus. Ini kenapa saya jadi jelasin ini jadi panjang lebar. Maksud saya mau bukan jelasin ini, saudara. Tapi ini adalah iman yang sangat penting, saudara. Ini adalah iman yang mendasar. Saudara boleh baca di dalam kitab Wahyu pasal terakhir, ayat-ayat yang terakhir. Yesus katakan, "Aku datang segera." Yes, amin. Datanglah segera Tuhan Yesus.
Saya pernah sampaikan ya di beberapa waktu yang lalu bahwa Yesus berkata, jangan sampai terulang kembali pada saat kedatanganku yang kedua kali. Pengalaman seperti ketika kedatanganku yang pertama. Ketika kedatangan Yesus yang pertama, banyak orang tahu, banyak orang mengerti bahwa Mesias akan dilahirkan. Bahkan nubuatnya begitu jelas, akan dilahirkan di satu kota kecil, akan dilahirkan dari seorang anak darah perawan Maria, akan dilahirkan dengan keadaan begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi ketika Yesus lahir, siapa yang menerima Yesus lahir pada waktu itu? Sebuah kandang yang hina dengan para gembala. Padahal berapa banyak orang di Israel pada waktu itu, mungkin mereka pernah mendengar nubuatan itu. Bahkan terlebih khusus para imam, para ahli-ahli Taurat, para keturunan nabi, keturunan imam-imam besar. Mereka tahu bahwa nubuatan akan datang Yesus yang pertama kali. Mereka tahu hanya sebagai pengetahuan, tapi mereka tidak membangun kerinduan untuk kedatangan Mesias. Sehingga ketika Yesus datang, mereka kehilangan momen. Yang datang malah kambing-kambing, domba-domba. Memang sudah dari situ. Para orang Majus yang dari jauh. Ya. Saudaraku, Yesus berpesan, jangan sampai pada kedatanganku yang kedua kali. Persis sama seperti kedatanganku yang pertama kali. Engkau yang tahu firman, engkau yang baca Alkitab, 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal satu hari, bahkan menghabiskan berpasal-pasal dari Kejadian sampai Wahyu, udah 50 kali saudara baca. Tapi ketika Yesus datang, engkau dan saya tidak mengalami kepekaan dan tidak menyambut kedatangan Yesus. Jangan sampai terjadi yang seperti pada kedatanganku yang pertama. Saudara, karena itu dalam 1 Petrus, 2 Petrus pasal 3, betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Kalau saudara berpikir masih bisa main-main dalam perjalanan hidup kita pengiringan kepada Tuhan, pagi hari ini saya mau mengingatkan bahwa waktu hidup kita sangat sempit. Waktu hidup kita jangan berpikir bahwa kita masih terlalu begitu jauh. Firman Tuhan berkata 70 atau 80, puji Tuhan kalau bisa sampai 90 dan seterusnya. Tapi saya mau katakan bahwa betapa suci dan salehnya, betapa kita harus mengejar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesempurnaan dari hari ke lepas ke hari. Kita harus tinggalkan segala bentuk kefasikan, segala bentuk keduniawian, segala bentuk kedagingan, segala bentuk hidup yang mementingkan diri sendiri, yang berfokus kepada kepentingan kedagingan kita. Tinggalkan semuanya. Kita harus belajar untuk hidup berfokus pada kerajaan Allah, di mana kebenaran, kesucian, kesalehan, kekudusan menjadi bagian utama di sana. Di sana tidak ada sedikit pun ketidakkudusan. Tidak ada sedikit pun ketidakbenaran. Tidak ada sedikit pun hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam kerajaan sorga semuanya sempurna. Amin. Nah saudara, ini bagian yang saya ingin jelaskan pada pagi hari ini. Karena itu saudara, jangan berpikir saudara dan saya sudah terima keselamatan, lalu engkau duduk oncang-oncang kaki seperti orang sudah terima tiket. Ya, nanti sebentar lagi saya pasti ke sorga. Siapa bilang? Emang kau sudah konfirmasi? Ya. Sedangkan ponakan kami aja sudah beli tiket, udah tinggal jalan, udah nyampe di bandara, udah tinggal jalan, masih ada gangguan. Dan akhirnya tinggal di sini sampai sekarang. Harusnya sudah pulang ke Bangka. Saudara jangan berpikir saudara terima keselamatan sama seperti saudara terima tiket. Saudara sudah percaya Tuhan Yesus, yes, aku sudah terima keselamatan, pasti mati masuk surga. Oh pokoknya sudahlah, semuanya kita beritakan, pokoknya hidup ini. Tapi saudara tidak pernah memeriksa hidupmu, tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah merenungkan, tidak pernah memikirkan, tidak pernah menggali apakah hidupmu sudah benar-benar searah dan berkenan kepada Bapa Sorgawi, menuju kepada kesempurnaan demi kesempurnaan. Sayang sekali saudara, jangan menganggap saudara sudah punya tiket. Bahkan firman Tuhan berkata apa?
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara bisa kebayang, kalau seandainya dari sekian banyak ini cuma 5 orang atau 10 orang yang dipilih, sisanya kemana? Yang bilang Alkitab, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita pasti berebutan. Tapi Tuhan punya standar buat hidup saudara dan saya. Kan saya sudah terima Engkau Tuhan, kan saya sudah ke gereja, saya sudah melayani, saya sudah main musik, pimpin pujian, sudah jadi singer, bahkan saya sudah khotbah. Wah, saya aktif melayani, saya kasih persembahan, berjut-jut, ber-MM. Tapi saudara, kalau Tuhan bilang, siapa kamu? I didn't know. Go out. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Engkau tidak bisa membuang saya begitu saja. Saya sudah kasih tahu, siapa kamu? Firman Tuhan berkata, aku sudah menyembuhkan demi namamu. Aku membangkitkan orang mati demi namamu. Itu bukan hanya orang Kristen, tapi itu pendeta, hamba Tuhan, bahkan mungkin sekelas rasul. Tapi Tuhan katakan, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Saudara, pagi hari ini saya berdoa, dan saya minta dukungan doa dari teman-teman. Tolong doakan, sebab pesan yang ingin saya sampaikan bukan pesan yang cuma buat menyenangkan telinga saudara, tapi pesan yang mengubahkan hidup kita. Supaya mulai dari hari ini, saudara tidak lagi main-main. Saudara dan saya mengejar betapa suci dan salehnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Saya nggak tahu nih, semangat banget nih. Habis minum apa kali tadi? Pernah minum air putih, saudara. Mengerjakan keselamatan di akhir zaman. Filipi 2 ayat 12. Akhir zaman merupakan satu kebenaran, ya, fakta yang sedang viral hari-hari ini. Bahkan dari 20, dari 30, 50, 100 tahun dari abad pertama setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Kebenaran tentang akhir zaman terus bergulir, terus menjadi viral, saudara. Dan itu terus kita renungkan tentang akhir zaman. Kemarin saya bilang, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kepastian adalah kematian. Walaupun kita tidak tahu pastinya kapan, tapi itu adalah satu kepastian. Betul? Kelahiran aja bisa nggak pasti, tapi kematian satu kepastian. Nah, akhir zaman adalah satu situasi yang mungkin buat saudara dan saya, ada yang sudah berpikir, oh kayaknya ini udah mulai akhir zaman. Ada yang berpikir, masih jauh, baru corona katanya. Iya kan? Zaman dulu Corolla nggak apa-apa. Oh, Corolla mobil, saudara. Corona. Ya mungkin apalagi besok. Kalau saudara perhatikan kehidupan dunia kita, makin gila. Teknologi makin tinggi. Apakah moral manusia juga makin benar? Penjahat dimasukin ke dalam sel jeruji, ketika keluar, apakah dia jadi baik dan makin baik? Belum tentu. Malah banyak penjahat yang malah di dalam sel dia belajar. Begitu keluar dari penjara, dia lebih canggih lagi kejahatannya. Orang yang hidup dalam kejahatan, orang yang hidup dalam ketidakbenaran, mungkin baterainya kali Pak, tetap kalau dia tidak pernah dilahirkan baru, kalau dia tidak pernah bertobat, dia tidak akan mengejar kehidupan yang ilahi di dalam Tuhan. Ya, kebenaran tentang akhir zaman adalah kebenaran yang sedang viral. Apa itu akhir zaman? Akhir zaman berbicara tentang hari Tuhan. Saudara kalau pelajari dengan benar, akhir zaman sudah dimulai dari sejak zaman para rasul sampai hari ini. Mungkin saya tidak menjelaskan secara mendetail, ya. Nah, saudaraku, akhir zaman atau kiamat itu berbicara tentang hari Tuhan, di mana langit dan bumi ini akan dibinasakan, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Saudara kalau perhatikan agama-agama di seluruh dunia, hanya ada ada dua kelompok agama yang percaya bahwa ada kehidupan kekal, dan satu lagi, dua-duanya percaya akan kehidupan yang kekal, tapi yang satu kehidupan yang kekal itu nanti, ini dibinasakan, nanti diganti yang baru. Tapi sebagian satu kelompok besar agama-agama percaya bahwa kehidupan kekal ini di sini, di bumi ini.
Karena itu manusia dengan segala pengetahuan dan teknologinya berusaha menemukan pil kehidupan yang bisa meregenerasi sel-sel, bisa jadi remaja lagi. Saudara, kalau pil ini bisa ketemu, saudara yang udah rambutnya putih, yang udah jalannya begini-begini, makan pil ini bisa jadi sehat lagi, bisa seger lagi. Mungkin begitu. Karena kita akan kekal di bumi ini, begitu. Tapi dari apa yang saya baca dan saya renungkan, Tuhan mengizinkan kematian. Kenapa? Karena Tuhan mau mengganti langit yang lama dan bumi yang sekarang ini kita tempati dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin, saudara. Yang berikutnya, hari Tuhan itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini yang tadi saya selalu teriakan, bahwa Yesus pasti akan datang, Yesus pasti akan datang. Ketika yang pertama saja Yesus sudah menyatakan dirinya dan Yesus datang. Dan yang kedua, Yesus pasti datang juga. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku, yang berikutnya, akhir zaman berbicara tentang apa? Yaitu tentang masa kesusahan besar. Kalau kita membaca, merenungkan, menggali, mempelajari, firman Tuhan menyampaikan bahwa di akhir zaman akan terjadi masa kesusahan yang besar. Saking itu adalah masa kesulitan, masa kesusahan, maka ada banyak orang yang berkata, lebih baik gunung-gunung menimpa kami, lebih baik batu-batu menimpa kami, lebih baik kami mati daripada menderita seperti ini. Saudaraku, hari-hari ini dengan pandemi corona COVID-19, kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya sebuah virus yang kecil yang bisa berkembang dengan begitu cepat dan bisa mematikan. Walaupun sebetulnya tingkat mematikannya tidak separah virus-virus yang lain, tapi kalau kita tidak memiliki imun yang baik, itu akan membuat manusia menjadi menderita. Hari Tuhan adalah hari kesusahan yang besar. Apakah saudara dan saya sudah siap menghadapi kesusahan yang besar? Jangankan tunggu nanti masa kesusahan yang besar, hari ini menghadapi corona COVID-19, berapa banyak orang yang mengalami ketakutan, khawatir. Ngomongnya kita harus taati pemerintah, tapi tersembunyi dalam diri ketakutan. Saya tidak mengatakan pasti begitu, ya nggak tahu, silakan. Ini renungan saya. Jangan sampai saudara bilang kita harus taat pada perintah, tapi sebetulnya ketakutan. Saya tidak mengatakan, oh kalau gitu kita sembrono aja, sembarangan aja, pokoknya pergi kemana saja. Itu juga salah, saudara. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud, yang saya ingin koreksi, benarkah saudara menghadapi kesulitan ini? Saudara tetap beriman, saudara tetap percaya, saudara tetap mengandalkan Tuhan, saudara tetap mengikuti langkah-langkah Kristus. Atau saudara pakai alasan yang lain, tapi sebenarnya saudara sedang tidak mengikuti langkah-langkah Kristus. Saudara sedang hidup dengan cara pandangmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak mengikuti apa kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti apa yang Kristus kehendaki dalam hidup saudara. Susah saya untuk ngomong ini, saudara, susah jujur. Saya tidak mengatakan bahwa ya kalau gitu kita pergi aja kemana. Saya juga pada prinsipnya pergi ke Jakarta juga was-was. Kalau deket orang saya harus waspada, ya kan? Kumpulan orang, saya pegang barang juga saya harus waspada. Ambil KTM juga saya harus waspada. Ini touch-nya tadi barusan dipegang siapa? Bila perlu dilap dulu. Iya betul. Kita tetap harus waspada, tapi kita juga tidak boleh khawatir dan ketakutan. Hari Tuhan akan lebih parah dari keadaan kita sekarang. Lebih parah. Lebih parah. Lebih parah, saudara. Itu kata Alkitab, saudara baca aja sendiri dah. Baca. Tak saudara pikir saya ngarang-ngarang. Baca aja saudara, apa yang akan terjadi pada masa kesusahan besar. Hari Tuhan juga berbicara tentang, nggak bisa Pak Iwan? Ya, penghakiman dan pengadilan Kristus. Ya, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, pada
langit dan bumi yang lama dihancurkan, maka akan dilanjutkan dengan pengadilan dan penghakiman tahta Kristus. Apakah saudara dan saya sudah siap? Saudara, kalau kita paparkan tentang persyaratan yang bisa lulus dari pengadilan dan penghakiman Kristus, saya nggak tahu berapa persen, berapa orang di antara kalian yang akan berkata, puji Tuhan, kayaknya saya lulus gitu. Tapi saya jujur, saya aja ketika saya mempelajari, oh ini saja ini yang akan penghakiman akan seperti ini, seperti pengadilan, waduh kayaknya saya masih jauh ini. Jangan-jangan bisa-bisa saya juga keseret ombak ini. Itu sebabnya kenapa saya bersuruh sama saudara, supaya kita mengejar betapa suci dan salehnya, supaya kita mengejar kebenaran, kasih, supaya kita mengejar kerajaan Allah, supaya kita mengejar kehendak Allah dan berkenan, hidup berkenan kepadanya. Amin. Saudara, yang berikutnya adalah keselamatan, ya. Mengerjakan keselamatan di akhir zaman. Tadi akhir zaman, sekarang bicara tentang keselamatan. Keselamatan yang pertama dan yang utama tidak ada di dalam siapapun di luar Kristus. Itu harga mati. Amin. Tapi ada banyak hal yang harus saudara dan saya pahami. Ada banyak hal yang harus saudara pelajari supaya saudara benar-benar mengerti bahwa keselamatan di dalam Kristus itu bukan seperti sebuah tiket. Saya percaya, ya thank you Jesus, yes anakku, this is your ticket to the heaven. That's it. No. Saya katakan sekali lagi, bukan itu. Saudara jangan berpikir, saya udah percaya, saya kemarin bertobat nangis-nangis sampai keluar ingusnya meler-meler, apa udah nggak cukup? Tunggu saudara, mari kita pelajari lebih lanjut. Apa itu keselamatan? Hanya di dalam Kristus. Baru-baru ini saya mulai menyadari, keselamatan hanya di dalam Kristus. Tetapi di luar Kristen, ya ini agak sedikit melenceng, tapi saya sebutkan sama saudara supaya tujuannya apa? Membuat saudara penasaran dan saudara cari tahu. Tapi di luar Kristen kemungkinan ada keselamatan. Wah, gimana itu Pak? Ya, saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Tapi poinnya, di dalam kitab Wahyu, ketika pengadilan, penghakiman, dibuka kitab-kitab tentang perbuatan. Oke? Memang ketika Yesus datang, adakah iman di bumi ini? Itu betul sekali. Ya, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus menjadi murid, itu dia siap untuk menerima upah. Bagaimana mereka yang jauh, yang sama sekali tidak tahu mengenai Yesus? Ayub contohnya. Ayub percaya Yesus nggak? Nggak tahu dari mana Ayub percaya Yesus. Nggak ada tuh di Alkitab ayatnya yang mengatakan itu. Ya saudara jangan mengarang-arang. Ya kan Ayub ada di Alkitab, Yudas juga ada di Alkitab, Salomo juga ada di Alkitab. Ya Abraham, katanya di pangkuan Abraham. Tapi Abraham tahu Yesus nggak? Ya tahu lah, orang dia yang menubuatkan. Iya, tapi coba baca dong, yang perhatikan secara literal. Abraham nggak ngerti Yesus. Yang tahu Yesus itu kita sekarang. Tapi di dalam iman, Abraham memahami bahwa itu adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia. Amin. Nah, itu adalah dua pernyataan yang harus kita pelajari. Kok di luar Kristen? Kita tinggalkan dulu bicara tentang di luar Kristen, karena itu terlalu jauh. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, supaya saudara harus berhati-hati. Yang pertama, harga mati keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, hanya di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu harga mati, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu harga mati, tidak bisa tawar-tawar. Ya, itu membuat saudara dan saya harusnya menggali lebih jauh. Nah saudara, yang kedua, tapi keselamatan hanya oleh anugerah, bukan oleh perbuatan. Nah, ini dia. Ya, banyak orang tersandung di sini. Katanya keselamatan itu hanya oleh anugerah, bukan hasil perbuatan. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Betul, betul.
nggak usah ngapa-ngapain. Saudara cuma terima keselamatan. Tapi kenapa Paulus mengatakan di Filipi pasal berikutnya 2 ayat 12 mengatakan, sama-sama baca 2-3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan selamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara bayangkan, kalau keselamatan itu anugerah, saudara dan saya tidak perlu ngapa-ngapain. Buat apa berbuat baik atau berbuat jahat, sama saja keselamatan sudah diterima. Itu adalah pikiran yang picik. Itu adalah pikiran yang malas, yang tidak mau menggali kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau mengarahkan hidupnya pada kerajaan Allah. Dia cuma mau cari tahu enaknya saja. Oh iya, yang penting enak, kan anugerah. Siapa yang bilang gak enak? Anugerah, hadiah. Saudara nggak usah ngapa-ngapain. Betul saudara? Tapi di sini Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Kenapa harus dikerjakan? Ada apa yang harus dikerjakan? Itu harusnya menjadi satu tanda tanya dalam hidup kita. Ya, keselamatan adalah anugerah. Mengapa Paulus mengatakan harus mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan di akhir zaman yang pertama adalah kalau enggak dibantu aja kan. Oh ya. Bagaimana kita mempertahankan dan menyelesaikannya? Oke? Kalau ibarat tiket, balik lagi tiket nggak apa-apa. Saudara udah dapat tiket nonton bola, tapi saudara nggak pergi ke stadion. Saudara nonton nggak? Kagak. Perlu usaha nggak? Perlu duit nggak ongkos? Perlu kan? Perlu bawa bekal juga kan? Udah di dalam, masa kita tinggal? Bentar ya, berhenti dulu ya, aku mau cari makan ya. Betul saudara, tetap walaupun saudara punya tiket, saudara tetap harus melangkah. Jadi mengerjakan keselamatan yang saya terima, yang saya pahami, Yesus mau. Saudara jangan uncang-uncang kaki, udah enak-enak aja loh terima keselamatan. Kerjakan. Pertanyaannya apa yang harus dikerjakan? Itu pertanyaan yang bagus. Pertahankan dan selesaikan. Ya, mungkin ilustrasi yang sedikit agak mendekati. Ya, saya dulu pernah dikasih orang DP untuk beli motor. DP-nya dikasih orang 2 juta. Waktu itu boro-boro 2 juta. 200.000, 300.000 aja buat saya gede sekali. Dikasih 2 juta, sisanya cicilannya bayar no. Kalau saya nggak bayar cicilannya, tuh motor ditarik lagi. Betul? Keselamatan sudah dibayar DP-nya oleh Tuhan Yesus. Dengan mati di kayu salib, darahnya menebus dosa saudara dan saya. Bahkan darah Tuhan Yesus menebus dosa semua orang yang lahir di dunia, dari zaman Adam dan Hawa sampai orang terakhir yang akan dilahirkan dan yang pas Yesus datang. Gitu. Misalnya Edo baru lahir pas Yesus datang. Keselamatan, pengampunan dosa itu juga sudah buat Edo. Jadi Tuhan Yesus menebus dosa, bukan pilih-pilih. Oke, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ini saya tebus. Yang ini, asem, enggak saya tebus. Tidak saudara, jangan engkau, ya kan katanya yang percaya, ini beda lagi, itu bicara yang percaya. Tapi Tuhan Allah kita percaya nggak saudara? Tuhan Allah kita adil, amin. Dia nggak mungkin pilih-pilih. Oh yang ini nih yang lahir tanggal sekian, tahun sekian, ini kita pilih. Tuhan pilih semua orang. Caranya melalui Yesus. Kalau memilih untuk dalam duduk bersama Tuhan Yesus memerintah, itu lain lagi ceritanya saudara. Tapi di dalam penebusan dosa, Tuhan sudah berikan semuanya. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita lanjutkan? Kita kerjakan, kita pertahankan keselamatan itu. 3 dimensi keselamatan. Maksudnya bahwa keselamatan yang pertama dan yang utama secara roh sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu adalah sudah selesai pada waktu zaman Yesus. Yesus katakan sudah selesai. Jadi secara roh atau secara status sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di masa lampau.
Kesucian kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang merah seperti kirmiji sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu dimensi pertama baru. Dimensi yang kedua dikatakan keselamatan secara jiwa. Inilah yang sedang kita kerjakan. Ketika roh kita sudah ditebus, diselamatkan, diberikan roh yang baru, hati yang baru, jiwa kita masih bergumul, masih berperang, masih menghadapi tantangan ujian. Jiwa kita, pikiran, pikiran, kehendak dan perasaan masih bisa menuntun dan mempengaruhi saudara dan saya supaya berbuat dosa dan menjauhi Tuhan. Contoh yang paling gampang, berapa banyak di antara saudara lebih rindu untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan daripada duduk diam di rumah? Kalau saudara berkata, ya sama aja Pak, kan yang penting bisa dengar firman Tuhan. Menurut saya, itu salah satu perjuangan kita. Saya tidak mengatakan bahwa yang di rumah, wah pasti jiwanya nih masih belum. Bukan itu maksud saya. Tapi seberapa jiwa kita rindu kepada Tuhan. Kalau jiwa kita rindu kepada Tuhan, saudara akan datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman-Nya. Bukan hanya hari Minggu, setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap detik. Amin saudara, ini yang sedang dikerjakan sekarang. Keselamatan secara roh sudah dikerjakan oleh Tuhan. Penebusan dosa, pembenaran, dan lain sebagainya. Itu pun pembenaran juga masih ada, harus dikerjakan. Jiwa kita, pikiran, emosi, dan kehendak, itu harus diubah sepenuhnya. Makin hari makin berubah, makin hari makin diubah. Yang dulunya kita berjalan mengikuti kedagingan manusia lama, keduniawian dan kefasikan, ketika kita bertobat terima Tuhan Yesus, maka kita berbalik metanoia. Dan sekarang kita berjalan bukan diam di tempat, tapi kita berjalan mengerjakan keselamatan dari kekudusan kepada kekudusan. Masih jatuh bangkit lagi, masih jatuh bangkit lagi, tetap berjalan menuju kepada kesempurnaan. Karena Bapa berkata, sempurnalah seperti aku sempurna. Bapa menghendaki kesempurnaan. Kita masih belum sempurna, tapi kita terus berjalan. Saya mau terus mengerjakan keselamatan. Saya mau terus berjalan di dalam Tuhan. Saya mau terus taat. Saya mau terus setia sampai di garis akhir. Itulah mengerjakan keselamatan. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang berikutnya, keselamatan secara penuh atau tubuh kita. Firman Tuhan berkata, tubuh, roh berasal dari Tuhan, tubuh akan kembali kepada tanah. Lihat Tuhan Yesus ketika dia bangkit, apa yang dia kenakan? Tubuh kemuliaan. Ini keselamatan yang sempurna. Ketika saudara terus mengerjakan ini, maka suatu hari ketika pengangkatan, sesudah kita selesai di dunia ini, pada masa kedatangan Kristus, dia akan mengubah dalam sekejap tubuh kita kalau masih hidup. Tapi kalau sudah kita kembali kepada tanah, dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Gitu kan firman Tuhan bilang? Saudara pasti suka dengar firman Tuhan ini ketika kita di penghiburan atau pemakaman. Betul? Itu salah satu, itu adalah yang akan kita terima nanti, penyempurnaan pada saat kedatangan Kristus. Yang masih hidup, yang masih tinggal, diubah dalam sekejap. Yang sudah mati, dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Karena tubuh kita yang ini terbatas. Amin. Jadi saudaraku, mengerjakan keselamatan, kita sedang berada di level ini. Kita harus mengerjakan jiwa kita. Tapi Tuhan berkata, coba baca di Filipi 2 tadi ayat berapa? 12 ya? Ayat 13. Coba saudara baca ayat 13. Ya. Ayat 13 dikatakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi Tuhan mau saudara dan saya mengerjakan, tetapi di dalam diri kita Tuhan memberikan satu energi, satu kekuatan. Tapi saudara harus melangkah, saudara harus bertindak, saudara harus berjalan, saudara harus
mengubah cara berpikir saudara. Tuhan tidak memaksakan itu pada saudara, tapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menuntun, Roh Kudus memberitahu, ini jalan yang benar begini. Kamu jangan ambil yang itu. Tapi betapa sering jiwa kita masih sering kali tergoda dengan dunia ini. Tergoda dengan ujian dan tantangan. Tapi Tuhan tetap setia. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan dalam diri kita. Mengerjakan baik kemauan. Tinggal kita mau apa enggak untuk terus mengikuti kehendak Tuhan. Sekali-sekali kita melenceng, kita sadar dan bertobat. Kita segera balik lagi kepada jalan yang kesempurnaan yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Oke, yang berikutnya, mengerjakan keselamatan adalah perubahan kodrat. Ayatnya di mana ini ya? Coba kita lihat di coba cari kodrat. Kalau nggak salah perubahan kodrat tuh di Petrus 2 Petrus 3 apa 2 Petrus 1. Perubahan kodrat, menerima kodrat ilahi. Ya, ada udah ketemu? Ya, 2 Petrus 1 ayat 4 bunyinya, supaya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ketika kita dilahirkan dengan kodrat manusiawi, duniawi, kedagingan. Tuhan mau kita merubah itu, kita berubah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita dulu berjalan dalam kedagingan, kefasikan, menuju kepada kebinasaan. Tapi ketika kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus, Tuhan mau kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Kalau saudara dan saya mau tinggal dalam kerajaan Allah, di dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus mengalami perubahan kodrat ilahi. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika engkau datang beribadah hari Minggu, ketika engkau baca firman, ketika engkau mengenal kehendaknya, ketika engkau berdoa menyembah Tuhan, ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah detik-detik di mana saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan, mengalami perubahan kodrat. Filipi 2 yang ayat ini di atasnya mengatakan apa? Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Suami istri aja masih sulit untuk bisa benar-benar punya pikiran dan perasaan yang sama. Apalagi kita dengan Tuhan, di mana kedagingan, dosa, kebejatan dan kenajisan begitu kental dalam hidup kita, dan itu mau dirubah, betapa susahnya saudara. Tapi itulah perjuangan, dan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai hidup saudara, Dia akan bersama dengan saudara, dan Dia mengerjakan di dalam saudara baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya, supaya saudara dan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Titus 2 mengatakan, sebab Dia mendidik kita dalam waktu yang singkat untuk meninggalkan kefasikan, keduniawian, supaya kita hidup adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Walaupun dalam waktu yang sangat terbatas dan hamba sudah berhenti berbicara, hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus terus akan berbicara dalam hati kami. Jangan biarkan ya Bapa, firman Tuhan ini berlalu dengan sia-sia. Hamba percaya Roh Kudus menolong kami. Mungkin ada kata-kata hamba yang salah, atau kelebihan, atau kata-kata yang tidak dipahami oleh umat-Mu. Tapi hamba berdoa, Roh Kudus mohon jelaskan lebih dalam lagi, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia, supaya pengiringan kami kepada Kristus bukan sekedar kehidupan beragama, bukan sekedar agamawi, tapi kami berjalan dalam hubungan yang benar. Makin hari, makin perubahan kodrat ilahi terjadi dalam diri kami. Kami meninggalkan kodrat duniawi, kedagingan, kepentingan diri sendiri, keegoisan, hanya mencari pemenuhan kebutuhan diri. Tapi Tuhan ubahkan, mengambil bagian kodrat ilahi,
hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh sebagai persembahan yang hidup. Pikiran, hati, jiwa, emosi, kehendak kami dari hari ke hari diubahkan. Kami berjalan dari kesempurnaan kepada kesempurnaan, dari iman kepada iman. Jangan biarkan umat-Mu yang bergabung di GJKI The Rock ini tidak mengerti. Kami hamba berdoa Tuhan, mohon Roh Kudus menyingkapkan lebih dalam, lebih jauh, lebih terang, lebih segar di dalam hati dan pikiran daripada umat-Mu, sehingga kami akan bersama-sama berjalan bergandengan tangan menuju ke Kanaan sorgawi, ke Yerusalem yang baru. Siapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, ya Bapa, hamba-Mu mohon teruskan dalam jiwa mereka, teruskan berkata-kata, teruskan berbicara, bahkan singkapkan lebih lagi hal-hal yang baru, sehingga ketika kami mengalami perubahan kodrat ini, ketika dari dulu kami berjalan dalam kedagingan, manusia keduniawian, mengikuti keegoisan diri kami, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi ketika itu berubah selangkah, setapak demi setapak, maka kemuliaan Tuhan akan makin bersinar dalam kehidupan kami. Dan itu akan membawa banyak jiwa orang-orang untuk datang mengenal Tuhan secara pribadi lewat hidup kami. Walaupun tidak disampaikan dengan kata-kata, tetapi Tuhan akan bekerja lewat pikiran, perkataan, lewat perbuatan kami yang baik untuk membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Jangan biarkan kami berhenti di titik ini. Ketika kami sudah terima Tuhan Yesus, menerima keselamatan, itu berarti bukan berarti sudah berhenti. Kami masih harus mengerjakannya sampai selesai, sampai tubuh ini diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, di mana tidak akan pernah berubah lagi. Haleluya saudara, haleluya Tuhan, haleluya Bapa Surgawi, ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau buka hati kami mau sujud di altar-Mu lebih lagi. Kami mau menghadapkan jiwa roh hati kami kepadamu ya Bapa. Karena kami sadar begitu banyak dalam hidup kami, pikiran, perkataan, kelakuan kami masih jauh daripada kehendak-Mu. Tapi pagi hari ini kami mau bersujud kepadamu. Kita mau katakan bersama-sama sekali lagi untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Sujud di altar-Mu, ku bawa hatiku, hidupku, jiwaku, rohku. Sujud di altar-Mu, ku bawa hidupku, ku bawa hatiku, ku bawa jiwaku, ku bawa rohku, ku terima anugerah-Mu. Oh saudaraku, saya tidak mengerti pergumulan hidupmu, tapi saya percaya dan saya tahu Roh Kudus sangat mengerti pergumulan. Jangan sia-siakan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya minta saudara datang secara pribadi, datang kepada Tuhan Yesus dalam Roh Kudusnya, datang kepada Allah Bapa Surgawi, karena hanya Dia yang membaharui hidup saudara dan saya. Hanya Dia yang akan menuntun kita meninggalkan segala bentuk kefasikan. Sesuatu terjadi saat datang. Mari bangkit berdiri, sama-sama katakan, angkat hatimu, angkat tanganmu, sujud di altarnya. Di altarnya ku terbawa hidupku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, ya ampuniku dan bebaskanku. Ayo saudara, datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu saudara. Datang sama Tuhan sambil menyanyi pujian ini. Teriak sama Tuhan, berseru sama Tuhan.
Sesuatu pasti terjadi jikalau saudara dan saya sujud datang di altarnya. Angkat hatimu, katakan sujud di altarmu. Haleluya. Bawa hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami terima anugerah-Mu saat pagi hari ini. Anugerah-Mu kami terima Tuhan. Kasih karunia yang membebaskan kami, yang memulihkan kami. Haleluya. Yang mengubahkan kami. Ora matakara masakara lemerehi makatiara. Ora matakara lamaya sana muka. Hikara lama takara maya sota bakaria lama saka. Haleluya. Katakan saudara. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, sujud di altarnya. Di altarmu ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Katakan mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Katakan bersama-sama, sesuatu terjadi. Sesuatu katakan mujizat terjadi. Mujizat pemulihan terjadi. Pemulih. Sekali lagi katakan, kemenangan terjadi saat datang. Kemenangan terjadi saat datang di antar. Ora batakara lamaya sana bakara lamaya sata bakara lamaya segera. Enala batakara lama. Terima anugerah Tuhan, terima pembaruan Tuhan, terima pembaruan pikiran, terima pembaruan jiwa, terima pembaruan roh. Terima di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan, kemenangan di dalam segala kesulitan yang terjadi, di dalam segala kesukaran, di dalam segala pergumulan, pencobaan, di dalam segala godaan-godaan dan tantangan-tantangan hidup yang terjadi dalam hidupmu. Tapi pagi hari ini terima kebenaran firman Tuhan. Allah mengerjakan di dalam dirimu ketika engkau sujud di altarnya, ketika engkau bertekad untuk mengerjakan keselamatan. Maka ini yang akan terjadi. Engkau akan diperbaharui dari hari ke hari. Jiwamu akan selalu disegarkan. Engkau akan selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Sorgawi dalam Tuhan Yesus. Dan segala persoalan yang engkau hadapi, seberat apapun yang engkau hadapi, engkau sanggup menerimanya. Engkau sanggup menghadapinya di dalam Kristus yang memberi kekuatan yang sempurna dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami arahkan hati, pikiran, jiwa, roh kami. Biarlah kasih anugerah Bapa dalam Tuhan Yesus serta kuasa Roh Kudus turun atas kami, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang melampaui segala zaman, yang memperbaharui tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna tak bercacat sampai kedatangan Kristus. Dan damai yang dari Tuhan tidak seperti damai yang diberikan dunia. Damai yang dari Tuhan akan selalu membawa kami kepada ketenangan sekalipun gelombang badai terjadi. Damai yang dari Tuhan bukan damai yang seperti dari dunia.
sekalipun penuh dengan kesulitan dan tantangan, tapi Tuhan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih anugerah Bapa turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan untuk meluaskan kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan, dan juga kami akan pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan terima dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pujian umatnya, bila Allah ada di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian.